Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Absari Ningtyas dengan NIM H5401221024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis Error Correction Model atau ECM dengan menggunakan software RStudio. Nah, sebelum kita lanjut ke software RStudio-nya, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan Error Correction Modelnya ini. Dari penjelasan dan juga pemaparan materi yang akan saya sampaikan melalui format 5W plus 1H. Baik, langsung saja. Jadi, apa sih yang disebut dengan ECM? Jadi, Error Correction Model ini adalah model ekonometrik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan jangka pendek antara variabel-variabel yang memiliki hubungan jangka panjang atau kointegrasi. Nah, ECM ini mengakomodasi ketidakseimbangan jangka pendek yang dapat dikoreksi agar kembali ke keseimbangan jangka panjang. Nah, ini untuk contohnya ya, ECM sama dengan delta YT sama dengan alfa ditambah beta eh, sigma beta. Sini ada, pokoknya ikutin aja ya di sini penulisannya seperti itu, di mana ECT min 1 di situ adalah komponen koreksi kesalahan dari hubungan jangka panjangnya gitu. Nah, selanjutnya, mengapa menggunakan ECM? Yang pertama, karena data time series itu sering bersifat non-stasioner. Kemudian model regresi biasa menghasilkan regresi palsu jika diterapkan pada data non-stasioner. Kemudian, jika dua atau lebih variabel non-stasioner itu kointegrasi, maka ECM dapat menghubungkan dinamika jangka pendek dan hubungan jangka panjang antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, kapan ECM itu digunakan? Jadi, ECM digunakan setelah ditemukan adanya kointegrasi antara dua atau lebih variabel. Nah, tahapan sebelum ECM itu ada uji stasionaritas dengan ADF atau PP test, kemudian uji kointegrasi dengan Engel-Gringer atau Johansen test, dan yang terakhir yaitu jika ada kointegrasi, lanjut baru ke ECM. Nah, di mana ECM ini diterapkan? Jadi, ECM ini banyak digunakan dalam bidang ekonomi makro untuk hubungan antara konsumsi dan pendapatan, ekspor dan nilai tukar. Kemudian, dalam bidang keuangan itu hubungan antara harga saham dan juga suku bunga. Kemudian, dalam bidang energi, hubungan konsumsi energi dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, itu bidang pasar internasional untuk harga komoditas global dan juga lokal. Selanjutnya, siapa yang menggunakan ECM? Jadi, ECM ini digunakan oleh peneliti ekonomi atau keuangan, kemudian akademisi, analis data time series, pembuat kebijakan yang ingin memahami dan memprediksi dampak jangka pendek dan panjang antar variabel ekonomi. Selanjutnya, bagaimana proses pengerjaannya? Jadi, eh, yang pertama, dengan melakukan uji stasionaritas variabel dengan ADF test atau PP test. Kemudian, uji kointegrasi antara variabel. Terus dilanjutkan dengan bentuk model kointegrasi jangka panjangnya, kemudian dilanjutkan dengan mengambil residual atau EC dari model jangka panjang. Nah, di sini untuk model ECM-nya ini delta YT sama dengan alfa tambah beta XT tambah Y ECT min 1 ditambah eh, sigma T, di mana ECT-1 ini adalah residual dari model kointegrasi sebelumnya. Dan ini estimasi dan interpretasi koefisien koreksi kesalahan, di mana Y itu kurang dari 0, sehingga terjadi koreksi menuju keseimbangan. Sehingga semakin besar Y-nya, maka semakin cepat koreksi ketidakseimbangannya. Nah, kesimpulannya adalah ECM ini merupakan alat penting dalam analisis time series yang menggabungkan hubungan jangka panjang dan dinamika jangka pendek. ECM hanya dapat digunakan jika variabel-variabel yang dianalisis memiliki kointegrasi. Sehingga dengan ECM, peneliti itu dapat melihat bagaimana shock atau kejutan jangka pendek akan dikoreksi untuk mengembalikan sistem ke jalur keseimbangan jangka panjang. Baik, sekian dari pemaparan materi terkait dengan ECM. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan analisis ECM atau Error Correction Model menggunakan RStudio. Oke, di sini udah eh, ada ya untuk RStudio-nya, dan di sini juga udah dibuat untuk script-nya untuk lebih memudahkan analisis kali ini. Nah, jika teman-teman belum ada R-script-nya, ini bisa pilih ke menu file, kemudian new file, kemudian pilih yang R-script. Kayak gitu. Terus nanti tulisannya bisa mengikuti yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan import data yang mau dianalisis. Pilih file, import dataset,
kemudian from Excel. Nah, ini browse aja, terus pilih file mana yang mau dianalisis. Nah, ini yang pertama. Oke, terus kita tunggu sampai muncul. Nah, ini udah. Sekarang ubah ini jadi numerik agar data yang mau kita analisis itu bisa terbaca oleh softwarenya gitu. Nah, ini untuk data yang nggak dipakai itu bisa di skip aja. Ini kita skip, terus eh, semuanya sampai ke yang terakhir karena data yang mau kita pakai ini hanya dua kolom pertama aja gitu. Jadi ini kita skip dulu. Oke, oke. Oke, di sini kita skip. Kita skip lagi. Oke, udah terakhir kita skip. Oke. Nah, udah di skip semua. Nah, sekarang kita rename jadi data. Namanya kita ganti jadi data. Untuk lebih memudahkan ya teman-teman. Selanjutnya kita import. Import. Nah, ini udah muncul ya untuk datanya. Ini datanya data bulanan ya dari 2013 sampai dengan 2017 kayak gitu. Kita balik lagi ke arah scriptnya. Di situ tadi kita udah import data. Sekarang kita akan ubah datanya menjadi data time series. Diketik aja di sini ts data sama dengan data buka kurung kotak koma c. Di sini min 1 dan min 2 kita akan menghilangkan dua kolom pertama. Tadi ya kolom untuk waktu tadi. Bulan dan juga tahunnya. Terus langsung aja kita run di run. Kemudian sini kita ketik lagi ts data sama dengan ts buka kurung ts data, koma start sama dengan c. Di sini kenapa 2013? Karena data yang kita miliki tadi tahun pertamanya adalah 2013 dengan bulannya adalah bulan Januari. Terus frekuensinya karena bulanan jadi pakainya 12. Terus langsung aja kita run. Selanjutnya kita lihat ts datanya. Nah, ini udah muncul ya ts datanya di sini. Nah, selanjutnya kita akan melihat plot data. Sini kita ketik plot, buka kurung ts data. Terus langsung aja di run. Nah, ini untuk plot dari data yang kita miliki. Ini untuk plot dari LNDPK dan ini untuk LNWCF. Nah, sekarang kita akan download package, teman-teman. Yaitu package ATSA. Di sini kita pilih menu package, kemudian di sini karena udah ada jadi tinggal kita checklist, tapi kalau misalkan belum ada teman-teman bisa install dulu di bagian sini kemudian ketik ATSA. Nah, setelah itu kita run. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas. Nah, ini diketik aja eh, ln WCF sama dengan TS data buka kurung kotak koma LNWCF. Ini LNDPK juga sama formatnya, cuma diganti aja nama depannya dan ini sama cuma ditambahin D sama di sini ditambahin div aja gitu. Terus langsung aja kita run. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan uh, stasioner pada first different karena uh, kita akan cek dulu ya tadi datanya itu apakah akan stasioner di first different atau tidak gitu. Dengan ketik di sini adf.test lnwcf dan juga adf.test lndpk. Ini langsung aja kita run dua-duanya. Oke, ini adalah hasil dari first difference-nya ya. Yang tadi ADF test, LNWCF, dan juga LNDPK. Namun, jika dilihat dari p-value di sini, ini hasilnya masih lebih dari 0,05, sehingga data yang kita miliki ini belum first difference. Belum stasioner di first difference, sehingga kita harus melakukan second difference di sini. Ini kita run aja. Selanjutnya, ini kita lihat untuk hasilnya. Nah, ternyata data yang kita miliki ini, dia stasionernya adalah di second difference gitu. Dengan p-value di sini sudah kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi di sini. Nah, ini ada package yang perlu kita install lagi, yaitu stat.
Nah, di sini start langsung aja. Di sini start kita checklist, terus kita lihat di sini untuk LM. Nah, LM di sini ya kita lihat untuk LM. Nah, ini kita pakai ini ya untuk fitting linear models. Nah, di sini regresi sama dengan LM. Ini untuk variabel kita, terus langsung aja kita run. Nah, di sini kita lihat ya, eh kan sudah dilakukan untuk regresi ya, jangka panjang dengan model tadi LNWCF sebagai variabel dependen dan LNDPK-nya sebagai variabel dependen. Dan ini di sini hasilnya menunjukkan bahwa intercept-nya itu sebesar 6,819 dan koefisien LNDPK-nya itu 0,51575 di sini ya. Sehingga dengan standar errornya di sini 0,0281. Nah, nilai tes statistiknya itu nilai tes statistiknya itu untuk LNDPK adalah 24,78 dan p-value-nya kurang dari 0,01. R square untuk model ini yaitu eh, 91,37%. Nah, ini berarti LNDPK ini berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap LNWCF dalam jangka panjang. Sehingga dengan kata lain, setiap kenaikan 1% pada LNDPK itu akan meningkatkan LNWCF sebesar 0,51575% jika asumsi modelnya terpenuhi. Seperti itu. Dan nilai R square yang tinggi itu menunjukkan bahwa hubungan ini kuat dan model jangka panjang dapat dipercaya. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan nih residualnya. Kita ketik di sini ECT eh, regresi sini ya, regresi dolar residuals. Terus di sini ADF test untuk ECT-nya. Kita langsung aja run. Nah, kita lihat di sini ya dari hasil regresi jangka panjang ini saya ambil residualnya dan melakukan uji ADF lagi di sini kan. Hasilnya bahwa pada tipe uji tanpa drift, nilai ADF-nya itu min 2,68 sampai dengan min 4,22 dengan p-value-nya itu 0,01 pada sebagian besar leg. Nah, pada tipe dengan drift, nih ya di bawah, dengan drift ini dia tuh juga signifikan di leg 1 sampai leg 3 dengan p-value itu 0,01 kurang dari 0,01 kurang dari sama dengan 0,01 sebagian besar ya walaupun di sini ada yang 0,08 tapi mostly mereka kurang dari 0,01 pada tipe dengan tren di bawahnya itu juga signifikan di eh, leg 1 sampai dengan leg 3. Nah, karena residual dari regresi jangka panjang itu stasioner, maka ini membuktikan bahwa ada kointegrasi antara LNWCF dan juga LNDPK. Artinya, meski dua variabel itu tidak stasioner pada level, kombinasi linearnya tetap stabil dalam jangka panjang. Dan ini menjadi dasar yang sah untuk membangun error correction model atau ECM. Nah, selanjutnya kita akan mengubah data yang kita punya ini ke data time series. Ini ketik aja ECT sama dengan TS buka kurung ECT. eh Start gini ya diikutin aja dengan C tadi 2013. Kenapa 2013? Karena data yang kita miliki itu eh ada di tahun di 2013 kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini langsung aja kita run aja gitu. Ini kita run. Oke, selanjutnya kita akan buat lagnya ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja tik L1.lnbcf sama dengan lag, buka kurung lnbcf, koma, min 1. Dan ini juga sama ya, bedanya diganti lnbcf jadi lndpk aja. Terus kita run, selanjutnya kita potong nih agar sinkron gitu. Ini ketik aja ln.lnbcf sama dengan ts, buka kurung ln.lnbcf dengan startnya 2013 bulan 2 dan akhirnya itu 2017 bulan 12. Frekuensinya 12 karena datanya adalah bulanan gitu. Terus langsung aja kita run. Nah, sekarang kita
akan gabungin nih datanya tadi. Yang udah sinkron kita gabungin semuanya, TS data sama dengan TS dot union, buka kurung nih, data-data yang akan kita gabungkan gitu. Nah, lanjut aja, kita run. Selanjutnya kita view untuk TS data yang tadi gabungan tadi. Nah, ini ya untuk gabungan datanya tadi. Selanjutnya kita akan melakukan estimasi ECM. Oke, selanjutnya kita akan melakukan estimasi ECM dengan ketik di sini rek ECM 1 sama dengan LM, buka kurung DLN WCF, dan juga DLN DPK. Kemudian ditambah ICT 1. Dan langsung aja kita run. Selanjutnya kita lihat summary dari rek ECM 1 ini. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini hasil regresinya itu menunjukkan bahwa interdep di sini itu bernilai 0,0111 dengan p-value-nya yaitu 0,000133 sehingga signifikan nih pada tingkat 1%. Koefisien DLN-DPK-nya itu nilainya adalah min 0,2 dengan p-value-nya yaitu 0,108 yang berarti tidak signifikan pada tingkat 5%. Sementara itu, koefisien error correction term atau ECT1 itu bernilai min 0,168. Nah, di sini dengan p-value-nya yaitu 0,003 yang sangat signifikan pada tingkat 1%. Sehingga nilai R-square-nya model ini yaitu nilai R-square-nya di sini kita lihat. Nah, R-square-nya itu di sini 18,42% gitu. Dengan F statistiknya yaitu 6,322, kemudian p-value-nya yaitu 0,003. Nah, dari hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa perubahan jangka pendek di LNDPK belum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan di LNWCF karena p-value-nya itu masih di atas 0,05. Namun, ECM-nya negatif dan signifikan menunjukkan bahwa sekitar 16,8% ketidakseimbangan yang terjadi di periode sebelumnya dapat dikoreksi menuju keseimbangan jangka panjang pada periode berjalan. Jadi, dalam jangka pendek, peran penyesuaian lebih dominan dibandingkan pengaruh langsung perubahan pada DLNDPK. Nah, selanjutnya di sini kita ketik lagi nih teman-teman. Di sini L1.lnwcf, di sini ya. TS buka kurung L1 ini diikutin aja kayak gini, start dari 2013, endnya 2017. Kayak gitu ya. Langsung aja kita lihat di sini, kita run. Teman-teman, kita run. Terus, oke, kita run lagi nih di sini. Ini teman-teman bisa ikutin aja ya untuk scriptnya gitu. Ntar kita akan lihat summary-nya seperti apa gitu. Nah, di sini kita run. Oke, di sini kan tujuannya adalah kita melakukan yang ini ya tadi run 2 kali ini itu untuk membangun model ECM kedua dengan memasukkan lag dari LNWCF dan juga lag dari LN DPK-nya gitu sebagai variabel tambahan. Nah, eh, hasilnya di sini intercept model ini ya kita lihat di sini 1,297 dengan p-value-nya 0,0015. Signifikan pada tingkat 1%. Koefisien di LNDPK-nya itu juga masih negatif, itu min 0,19 dengan p-value-nya 0,126. Sehingga tetap tidak signifikan pada 5%. Namun, like LNWCF-nya memiliki koefisien yaitu sebesar min 0,16 dengan p-value-nya 0,0035 gitu. Dia ini signifikan di tingkat 1%, sedangkan like yang LNDPK-nya ini nilainya 0,07 dengan p-value-nya 0,014 dan signifikan di tingkat 5%. Nilai R-square model ini juga sebesar uh, 20,43%. Dan di sini F statistiknya yaitu 4,708 dan p-value-nya yaitu 0,005. Nah, interpretasinya adalah bahwa hasil ini itu menunjukkan bahwa dengan memasukkan variabel lag, kontribusi informasi masa lalu itu menjadi signifikan dalam menjelaskan perubahan LNWCF di masa kini.
lag pada LNWCF itu signifikan negatif, sehingga mengindikasikan bahwa apabila terjadi defisiensi periode sebelumnya, sistem akan cenderung kembali ke keseimbangannya. Nah, lag di LNDPK ini signifikan positif menunjukkan adanya keterkaitan dampak jangka panjang dari nilai LNDPK di periode sebelumnya. Sementara pengaruh perubahan LNDPK tetap belum signifikan di jangka pendek. Dengan demikian, model ECM kedua ini lebih menjelaskan di mana dinamika penyesuaian LNWCF ini dibanding model ECM yang pertama. Meskipun R square itu masih relatif kecil karena sifat data time series-nya itu kan bulanan gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada library sandwich LM test. Jadi kita perlu download package dulu teman-teman. Di sini kita lihat sandwich. Nah, kita cari di sini. Caranya sama kayak tadi ya. Kalau belum ada, teman-teman bisa uh, install dulu. Tapi kalau udah ada, tinggal di itu aja ya, tinggal di checklist kayak gini. Selanjutnya, ini kita run. Nah, selanjutnya kita akan melakukan coef test di sini teman-teman. Ketik aja coef test, buka kurung, reg ecm2, terus vcov sama dengan vcov hc, buka kurung reg ecm2 dengan type-nya hc3. Langsung aja di run teman-teman. Nah, di sini eh, kita akan melihat ya teman-teman di sini ya. Dari del NDPK di sini itu nilainya adalah negatif ya. Negatif 0,19. Begitu pula dengan L1 LNWCF itu juga nilainya negatif min 0,16 dan L1 LNDPK itu nilainya positif 0,07 seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke uji autokorelasi. Di sini kita perlu download package di LMTest tadi udah ya. Terus kita pilih yang BG test. Nah, ini kita pilih. Nah, selanjutnya kita ini kan uh, Bruce Godfrey test ya. Nah, ini kita ketik aja BG test buka kurung reg ECM2. Langsung kita run. Nah, di sini ya eh kita lihat bahwa intercept itu di sini ya. Itu terlihat bahwa eh interceptnya signifikan. Like Alan WHF dan like NDPK juga tetap signifikan di sini. Sedangkan DLNDPK itu hanya mendekati signifikan, yaitu dengan p-value-nya itu ada di 0,0069. Nah, oke. Di sini untuk hasil dari eh, BGS test atau Bruce Godfrey test di sini menunjukkan bahwa p-value-nya itu sebesar 0,464, menandakan tidak ada masalah autokorelasi dalam model ECM ini. Sehingga kita bisa melanjutkan ke ini ya, step selanjutnya yaitu dengan ARDL. Jadi kita perlu download dulu package ARDL di sini. Sorry, sorry, di sini di package, terus ke ARDL, teman-teman. RDL. Nah, ini langsung aja kita checklist. Nah, selanjutnya kita ketik di sini ARDL1 sama dengan ARDL. Buka kurung LNWCF, LNDPK dengan data sama dengan TS data. Di sini ordernya 1:1:1 ya. Kita lihat di sini dan summary. Summary-nya dari ARDL1 ini. Kita lihat. Nah, di sini kita mendapatkan hasil regresi RDL menunjukkan interceptnya sebesar 1,297 dengan p-value-nya 0,015. Nah, di sini dia signifikan pada tingkat 1%. Sedangkan koefisien like LNWCF itu sebesar 0,83. Dan dengan p-value-nya yang sangat kecil kurang dari 0,001 sehingga dia ini sangat signifikan. Sedangkan koefisien LNDPK itu bernilai minus 0,19 dengan p-value-nya 0,12 yang artinya tidak signifikan pada tingkat 5%. Sementara untuk yang LNDPK itu dia memiliki koefisien 0,27 dengan p-value-nya 0,04 sehingga signifikan pada 5%. Di sini R square-nya itu
ada di tingkat yang sangat tinggi ya, 98,51% dengan F statistiknya sebesar 12, 12, sorry, dengan F statistiknya sebesar 12,16 gitu. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan kerangka RDL, variabel LNWCF itu sangat bergantung pada nilainya di periode sebelumnya. Dan ini terlihat juga uh, koefisien like LNWCF yang mendekati 0,83 ya di sini. Itu signifikan. Kemudian pengaruh LNDPK juga secara langsung masih tidak signifikan di jangka pendek, tapi like LNDPK-nya terbukti signifikan. Di sini menunjukkan adanya pengaruh tertunda. R-square mendekati 100% menandakan model RDL ini sangat kuat menjelaskan uh, variasi LNWCF berdasarkan sejarahnya dan LNDPK. Ini kan tadi mendekati 100% ya, berarti dia bisa apa ya, mendeteksi dengan sangat kuat gitu dalam menjelaskan variasi LNWCF berdasarkan sejarahnya, sejarah dari sebelumnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat uh, cek apakah ada kointegrasi gitu. Di sini ketik aja bounds underscore f underscore test RDL1 case sama dengan 3. Di sini juga sama, tinggal diganti aja F jadi T. Langsung aja kita run. Nah, di sini hasil dari F-testnya ya, kita lihat dulu hasil dari F-test itu menunjukkan nilai F-nya sebesar 5,5037 dengan p-value-nya yaitu sebesar 0,0597. Sedangkan kita lihat di bound test di sini itu dia hasil dari bound testnya itu memberikan nilai tes statistik sebesar min 3,05 dan p-value-nya 0,074. Nah, hasil ini menandakan bahwa indikasi kointegritas itu ada, tetapi tingkat signifikasinya mendekati batas 10%, bukan pada 5%. Artinya model ARDL itu mengkonfirmasi kemungkinan hubungan jangka panjang antara LNWCF dan LNDPK, meskipun kekuatan buktinya moderat, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk persamaan LECM-nya seperti apa. Kita ketik aja ECM sama dengan UECM buka kurung ARDL1 dan kita lihat di sini summary dari ECM-nya. Kita langsung run aja. Nah, selanjutnya kita lihat nih di sini hasil dari intercept-nya ya. Di sini kan 1,29. Nah, ini signifikan di tingkat 1%. Kemudian kalau dari tingkat LMCF-nya itu nilainya min 0,16, signifikan di tingkat 1%. Koefisien LMDPK juga sebesar 0,07, signifikan pada 5%. Sementara perubahan di LNDPK itu sebesar minus 0,19 dengan p-value-nya yaitu 0,126. Dan ini menunjukkan tidak signifikan. Di sini R square-nya juga sama, yaitu nilainya 20,4% dengan F statistiknya yaitu 4,708 seperti itu. Jadi dari bentuk ECM ini terlihat pola yang konsisten, koefisien Lakeland WCF tadi negatif dan signifikan, yang berarti jika terjadi deviasi dari keseimbangan itu uh, jika terjadi deviasi dari keseimbangan, maka model akan melakukan koreksi ke arah stabilitasnya. Like LNDPL juga like dari LNDPK ini positif dan signifikan menunjukkan dampak tertunda dari perubahan masa lalu. Sementara perubahan di LNDPK periode sekarang tetap signifikan sehingga peran adjustment tetap lebih dominan daripada pengaruh jangka pendeknya. Sekarang kita akan membandingkan nih outputnya dengan melihat summary rek ECM 2 gitu. Kita run. Nah, di sini ini adalah langkah terakhir ya dengan membandingkan hasil dari persamaan ECM manual rek ECM 2 ya tadi ya dengan ECM dari pendekatan ARDL-nya. Di sini pada output ECM rek ECM 2 interceptnya di sini kita lihat ya. Seperti ini ya untuk interceptnya gitu. 1,29 dan ini signifikan di tingkat 1%. Kemudian dari DLNDPK di sini ini 0,19 ini tidak signifikan. Terus like LNWCF itu 0,07 disignifikan di 5%. Kemudian nilai R square-nya di sini kita lihat nilai R square-nya itu sebesar
nih, kita lihat nilai R square-nya di sini adalah 20,43% dengan F statistiknya yaitu sebesar 4,708 dan p-value-nya 0,005. Hasil ini persis sama dengan output ECM yang dihasilkan dari ARDL dan dari mulai interceptnya, nilai koefisiennya, signifikansinya, serta R square semuanya itu identik sama dengan yang dihasilkan dari analisis ARDL sebelumnya. Dan hasil ini membuktikan bahwa metode ECM manual dan ECM melalui pendekatan ARDL itu memberikan hasil yang konsisten. Artinya bahwa baik dengan cara manual maupun ARDL, mekanisme penyesuaian dan arah hubungan itu akan tetap sama. Lag LNWCF negatif signifikan menunjukkan adanya koreksi keseimbangan yang stabil. Dan lag LNDPK yang positif itu signifikan mendukung adanya pengaruh tertunda. Sedangkan DLNDPK jangka pendek tetap tidak signifikan di kedua pendekatan tersebut. Sehingga dengan kesamaan ini dapat disimpulkan bahwa model ECM yang dibangun konsisten dan robust. Sehingga interpretasi hubungan jangka panjang dan penyesuaiannya itu dapat diandalkan untuk pengambilan sebuah keputusan. Baik, cukup sekian untuk analisis ECM yang dapat saya lakukan dengan menggunakan RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.